Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan membahas materi tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Perkenalkan, nama saya Elinda Riantika Sari dari Teknik Informatika 2A. Pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam materi ini, yang pertama ada konsep Sistem Informasi Geografis, keunggulan Sistem Informasi Geografis, bentuk dan struktur sistem informasi geografis, data dan sumber data sistem informasi geografis. Yang pertama ada konsep dasar SIG. Dalam konsep dasar SIG ini, saya akan membagi ke beberapa subbab. Yang pertama, definisi SIG, komponen SIG, cara kerja SIG, dan kemampuan SIG. Definisi SIG. Menurut Aronoff, sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data atau informasi geografis. Pengertian kedua menurut Profesor Jacob Riis tahun 2001, yaitu sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital yang berujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau memanajemen, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. Selanjutnya ada komponen SIG. Komponen SIG ada 4, yang pertama manajemen, kedua perangkat keras, ketiga software atau perangkat lunak, dan yang keempat ada data dan informasi geografis. Manajemen itu terdiri dari brainware atau orang. Yang kedua ada perangkat keras, meliputi PC atau komputer atau laptop, printer, speaker, mouse, dan lain sebagainya. Sedangkan software atau perangkat lunak, yaitu sistem informasi. Dan data dan informasi geografis meliputi data spasial dan data atribut. Selanjutnya ada cara kerja SIG. Yang pertama, representasikan dunia nyata di atas komputer, menggunakan peta dan unsur-unsurnya, informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut di database, unsur-unsur peta dan tabel saling berhubungan, serta atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Selanjutnya ada kemampuan SIG. Kemampuan SIG yang pertama yaitu merepresentasikan dunia nyata di atas komputer, input, manipulasi atau pengolahan data spasial dan data atribut, pencarian informasi di atas peta, dan menghasilkan output yang bermacam-macam. Selanjutnya ada pokok pembahasan yang kedua, yaitu keunggulan SIG. Apa saja keunggulan SIG itu? Yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam mengakses data yang bervolume besar. Yang kedua, kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema, membuat link ke dataset lain, menganalisa karakteristik spasial dari data, melakukan update data dengan cepat dan murah, serta menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan. Output yang dimaksud dalam hal ini yaitu seperti peta, grafik, daftar alamat, dan ringkasan data statistik. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu bentuk dan struktur SIG. Dalam kali ini saya akan membagi beberapa subbab juga. Yang pertama ada pengertian data dasar, fungsi data dasar, bentuk data dasar, dan struktur data dasar. Yang pertama pengertian data dasar. Perlu diketahui, data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi keuangan geografis. Selanjutnya, fungsi data dasar. Apa saja fungsi data dasar yang Anda ketahui? Dalam hal ini saya akan membahas yang pertama, akuisisi data sebagai langkah awal proses untuk menentukan perilaku data dasar. Yang kedua, manajemen database spasial. Yang ketiga, analisis spasial. Dan yang keempat, laporan visualisasi informasi spasial. Selanjutnya ada bentuk data dasar. Bentuk data dasar dalam hal ini, saya akan membahas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data spasial atau lokasi, yang kedua ada data atribut atau deskriptif.
Pertama, data spasial. Data spasial sendiri mempunyai arti jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang penyajiannya dalam bentuk keruangan. Sedangkan atribut adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menjelaskan suatu informasi yang diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah peta. Apa yang Anda ketahui tentang peta? Peta adalah gambaran unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan pada bidang proyeksi tertentu. Pengertian lain menjelaskan, peta adalah sebuah uraian gambar suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Selanjutnya, ada juga yang mengartikan peta sebagai suatu penyajian abstrak sebagian unsur-unsur fisik di permukaan bumi sebagai pada sebuah bidang datar dan digambarkan secara grafis. Selanjutnya, ada manfaat peta. Apa manfaat peta itu? Apa saja yang dapat kita peroleh dari memanfaatkan peta itu? Yang pertama, kita dapat memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak, antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian, dan tinggi suatu kenampakan, serta macam permukaan bentuk bumi itu seperti apa saja. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ada dua. Yang pertama berdasarkan isinya, yaitu peta topografi atau rupa bumi dan peta tematik. Dan yang kedua berdasarkan skala. Yang pertama, peta kadaster. Peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peta berdasarkan isinya. Peta rupa bumi atau topografi adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief atau ketinggian objek-objek budaya. Sedangkan peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Contoh dari peta tematik sendiri meliputi peta diagram dan peta distribusi. Selanjutnya, contoh peta topografi dan peta tematik. Sebelah kiri ada contoh peta topografi Kabupaten Kepampung, Provinsi Bengkulu, dan di sebelah kanan ada contoh peta tematik. Selanjutnya, peta berdasarkan skala. Pertama, peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya, peta hak milik tanah. Yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya, peta topografi. Yang ketiga, ada peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya adalah peta kabupaten per provinsi. Selanjutnya, peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contoh dari peta skala kecil adalah peta provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada peta geografi. Peta geografi adalah peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Contohnya peta Indonesia dan peta dunia. Pembahasan selanjutnya adalah simbol peta. Apa yang Anda ketahui tentang simbol peta? Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat dalam peta. Adapun jenis-jenis simbol peta. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua, simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga, simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu.
Yang keempat, simbol aliran. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima, ada simbol batang, digunakan untuk menyatakan suatu harga dengan harga lainnya. Yang keenam, ada simbol lingkaran, digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Dan yang terakhir, ada simbol bola. Di sini simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Semakin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil simbol bola, maka volume akan semakin kecil. Pembahasan selanjutnya yaitu skala peta. Apa sih skala peta itu? Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Adapun rumus untuk mencari skala, yaitu jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Sedangkan kita akan mencari jarak sebenarnya, maka diperoleh rumus skala kali jarak pada peta. Apabila kita mencari jarak pada peta, rumusnya yaitu jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Pokok pembahasan yang terakhir dalam materi sistem informasi geografis ini yaitu sumber data SIG. Sumber data SIG meliputi data spasial atau lokasi dan data atribut atau deskriptif. Seperti pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang data spasial dan data atribut. Berikut pengertian data spasial dan data atribut. Data spasial adalah jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan. Sedangkan data atribut adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menjelaskan suatu informasi yang diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Selanjutnya ada data spasial. Data spasial meliputi data raster dan data vektor. Pertama, data raster. Data raster memiliki ciri-ciri objek geografis yang direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Data raster terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format, contohnya JPEG. Sedangkan data vektor, struktur data yang digunakan untuk menyimpan data spasial. Terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai posisi kota, garis digunakan untuk menunjukkan rute perjalanan atau batasan daerah, dan poligon menggambarkan danau atau negara. Kemudian ada sumber data SIG. Sumber data SIG diperoleh dari data spasial dengan berbagai sumber dan berbagai format. Format data spasial dapat berupa data digital dan data analog. Kemudian, sumber data SIG juga memiliki kelemahan. Kelemahan sumber data SIG meliputi yang pertama pada peta analog. Pada peta analog, pemanggilan data secara cek manual, analisisnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga analisis spasial sangatlah rumit. Kedua, pada foto udara, mempunyai tingkat dan rona warna lebih baik dengan foto udara paromatik berwarna. Yang ketiga, pada citra satelit, secara umum hanya dapat mengenal objek, dan dalam pengukuran lapangan, observasi banyak tergantung dan tidak terkontrol. Sedangkan GPS yang digunakan untuk identifikasi koordinat geografis yang dengan citra satelit digunakan untuk menurunkan distorsi dan meningkatkan akurasi. Sekian pembahasan materi sistem informasi geografis atau SIG kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.